Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya masih akan melanjutkan video seri PMM, khususnya pada menu pengelolaan kinerja. Karena masih banyak Bapak Ibu guru yang bertanya kepada saya tentang beberapa hal mengenai perencanaan kinerja pada menu pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan berbagi informasi, kita diskusi ya Bapak Ibu nanti apabila apa yang saya sampaikan kok berbeda pandangan dengan Bapak Ibu, yuk kita diskusi di kolom komentar supaya saya juga mendapatkan pengetahuan baru. Saya akan mencoba untuk memaparkan tentang bagaimana caranya kita memilih subindikator pada indikator praktik pembelajaran. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, kan ada 8 subindikator yang bisa kita pilih pada bagian praktik pembelajaran. Nah, bagaimanakah kita memilihnya dan langkah tepatnya itu seperti apa? Apakah cuma sekedar memilih ataukah ada alasan-alasan yang lain? Nah, oleh karena itu simak terus video kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci dan yuk kita mulai untuk membedah apa yang harus kita lakukan dalam memilih praktik pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, pada praktik pembelajaran, bagian praktik pembelajaran, indikator praktik pembelajaran itu terdapat 8 subindikator. Nah, ini ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta didik. Nah, sebelum kita membahas, sebelum saya jelaskan tentang bagaimana memilihnya, perlu kita untuk mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sub praktik pembelajaran ini, yang dimaksud dengan indikator praktik pembelajaran ini. Oke, kalau kita tarik dari ini yang ada di pusat informasi .guru.kemdikbud.go.id, kita bisa belajar di sini Bapak Ibu tentang apa saja isi dari pengelolaan kinerja guru. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi digitalnya ya. Nah, di sini dijelaskan praktik kinerja atau praktik pembelajaran merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung oleh guru. Dalam praktik kinerja atau praktik pembelajaran terdapat subindikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja guru. Subindikator ini mencakup berbagai aspek yang akan diobservasi selama proses pembelajaran. Guru hanya dapat memilih satu subindikator. Guru dapat memilih subindikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan atau memilih subindikator lainnya. Jadi, praktik kinerja atau praktik pembelajaran ini nanti itu akan menjadi dasar observasi dari kepala sekolah. Karena kalau saya guru, berarti penilaiannya kan kepala sekolah. Yang akan menjadi dasar dari kepala sekolah untuk menilai kita pada bagian praktik pembelajaran. Karena pada pengelolaan kinerja guru, SKP yang akan dinilai itu hanya ada 2 indikator. Yang pertama nanti adalah di praktik kinerja ini, dan yang kedua nanti adalah di perilaku kerja. Nah, untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu nanti akan masuk ke pertimbangan. Jadi bisa dipertimbangkan, digunakan sebagai pertimbangan kepala sekolah dalam menilai panjenengan sebagai guru. Oke, perlu dipahami nggih. Jadi yang akan dinilai itu hanya praktik kinerja dan perilaku kerja. Jadi dalam memilih subindikator pada bagian praktik kinerja, nah, pada bagian praktik pembelajaran, kalau di PMM itu praktik pembelajaran, tapi kalau di bagian pusat informasi nanti bahasanya ada praktik kinerja atau praktik pembelajaran, jangan bingung ya. Nah, ini tidak semata-mata kita hanya sekedar memilih, karena inilah nanti yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, bagaimana memilihnya? Cara memilihnya bisa berdasarkan rapor pendidikan.
Nah, seperti punya saya, kalau saya klik ini, kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan Sadik Anda. Kalau diklik, ini akan muncul hasil rapor saya. Dimensinya ini 1, 2, dan 3. Yang kuning itu di metode pembelajaran. Nah, dari metode pembelajaran ini, itu ada 3 sub indikator di dalamnya, yaitu ini, aktivitas interaktif, yang mana dalamnya itu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Ada instruksi pembelajaran dan instruksi yang adaptif. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri nanti. Isinya ini apa? Nah, inilah yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan kepada sekolah kami. Nah, ditandai dengan di sini warnanya adalah warna kuning. Karena tadi kan cukup ya kuning. Kemudian indikator yang lainnya, ada 5 indikator lain, ini hijau. Jadi ini tidak direkomendasikan. Jadi sekolah kami nanti fokusnya adalah memilih dari 3 indikator ini. Pertanyaannya, apakah masing-masing guru itu bisa memilih sub indikator berbeda atau harus memilih sub indikator yang sama? Nah, itu semua kebijakan ada di tangan kepala sekolah. Apabila menghendaki dampak yang dirasakan dari penilaian kinerja ini besar, maka bisa diseragamkan semua guru memilih salah satu dari 3 ini. Kalau punya saya ya, ini harusnya berbeda. Setiap sekolah memiliki rekomendasi yang berbeda. Bahkan ada sekolah yang tidak akan mendapatkan rekomendasi karena mungkin raportnya sudah bagus. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah itu bisa menyeragamkan seluruh guru di dalam sekolah Bapak Ibu untuk memilih indikator mana. Misalkan satu sekolah saya memilih indikator aktivitas interaktif. Nanti diharapkan dampak di akhirnya akan terasa karena semua guru bergotong royong untuk membantu meningkatkan permasalahan pada sub indikator aktivitas interaktif ini. Diharapkan nanti raportnya bisa berubah jadi hijau, lebih bagus. Atau kalau Bapak Ibu guru kepala sekolah itu menginginkan dampak yang merata, maksudnya seperti ini. Ini kan ada 3 yang kuning yang disarankan oleh rapor pendidikan. Bila Bapak Ibu guru kepala sekolah itu ingin menyelesaikan semua ini di periode ini, jadi supaya bagus semua, supaya hijau semua, maka Bapak Ibu kepala sekolah bisa menyebar, membagi guru-guru untuk memilih 3 sub indikator ini. Misalkan di sekolah Bapak Ibu untuk sekolah dasar misalkan ada 9 guru. Nah, dari 9 guru itu bisa dibagi, 3 diminta untuk memilih aktivitas interaktif, 3 memilih instruksi pembelajaran, dan 3 yang sisanya memilih instruksi yang adaptif. Itu apabila menginginkan dampak yang merata. Namun, setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing dan kebijakan itu biasanya disampaikan oleh CO Kapten. Ya, CO Kapten Belajar ID sebagai tangan kanan dari Pusdatin Kemdikbud. Nah, silahkan diikuti bagaimana instruksinya. Misalkan satu sekolah wajib, misalkan harus memilih satu yang sama, sub indikator yang sama supaya dampaknya berasa. Oke, kita ikuti, tidak masalah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu satu, bagaimana cara memilih indikator yang tepat apabila sekolah Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi. Nah, pertanyaan kedua, lah kalau nggak mendapat rekomendasi bagaimana? Nah, di sini sudah terjawab Bapak Ibu. Perlu diketahui, guru yang tidak memperoleh atau tidak memiliki rapor pendidikan masih dapat memilih sub indikator lain sebagai fokus peningkatan kinerja. Di sini juga dijelaskan. Nah, ini kan tidak ada rekomendasi dari rapor pendidikan. Nah, kemudian bagaimana kita memilihnya? Nah, memilihnya adalah dengan diskusi bersama satu lembaga Bapak Ibu. Didiskusikan mana sekiranya yang perlu kita tingkatkan lagi. Karena bagus bukan berarti sudah sangat bagus. Meskipun sudah bagus, tetap harus kita tingkatkan supaya jauh lebih bagus dari hasil yang kemarin. Jadi silakan dipilih mana subindikator yang akan ditingkatkan pada periode kali ini. Didiskusikan bersama. Nah, apakah harus seragam? Kembali ke pernyataan saya yang di awal tadi. Bisa seragam, bisa tidak, tapi tetap kita ikuti arahan dari daerah kita masing-masing.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya sarankan Bapak Ibu selalu meningkatkan literasinya, karena pada pusat informasi ini sudah jelas. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan sering muncul ini. Apakah kemungkinan untuk memilih lebih dari satu indikator pada praktik kinerja? Jawabannya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu hanya bisa memilih satu. Maka dari tadi saya sebutkan kok satu harus ragam atau disebar, ya karena memang Bapak Ibu guru itu hanya bisa memilih satu saja. Alasannya apa kok hanya bisa memilih satu? Supaya ini fokus, intinya fokus. Jadi Bapak Ibu tidak terpecah, fokusnya harus menyelesaikan indikator ini, menutupi indikator ini, tidak. Jadi kita fokus pada satu permasalahan untuk kita perbaiki di periode ini. Nah, permasalahannya lain gimana? Bisa kita lakukan di periode berikutnya. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah saya dapat memilih indikator lain jika tidak ada indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan? Jawabannya adalah ya, dapat memilih indikator lain. Fleksibel ya Bapak Ibu, memilih indikatornya ini sesuai kebutuhan dan fokus pengembangan kinerja. Jadi bebas. Yuk diskusi dengan kepala sekolah supaya enak. Jadi satu sekolah itu bisa seragam atau bisa benar-benar tahu tujuannya apa yang akan diperbaiki, seperti itu. Kemudian apakah rencana hasil kerja pada tahap pengembangan kompetensi bisa dipilih lebih dari satu? Oh, ini sudah masuk ke pengembangan kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut, akan saya bahas di video berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara memilih indikator ataupun subindikator pada praktik pembelajaran yang benar dan supaya tepat. Jadi tidak hanya sekedar memilih saja, karena ini nanti juga akan menjadi dasar utama penilaian, karena inilah yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, nanti isinya apa? Ya isinya nanti upload modul dan sebagainya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Jadi silakan subscribe channel saya agar bisa mendapatkan update-update terkini, terutama ya ini ya untuk pengelolaan kinerja, karena ini sekarang sedang viral dan banyak guru itu yang berpikiran kerjanya akan semakin repot mengejar sertifikat. Sebenarnya tidak. Yuk literasi supaya kita terbuka wawasannya dan tidak mengejudge bahwasanya PMM ini akan mempersulit. Dan saya kira malah saya lebih suka PMM ini daripada menggunakan NIK kinerja kemarin. Jadi guru itu malah lebih terarah kalau menggunakan PMM ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kurang lebihnya video saya kali ini mohon maaf. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar supaya kita mendapatkan pencerahan terhadap permasalahan-permasalahan yang kita alami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.